Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sedang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga. Sebaliknya kita juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh takwa inilah yang akan menjadikan kita mulia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ahibbati fillah rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Dengan Islam inilah kita pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Tidak bisa masuk surga sebaik apapun dia di mata manusia kecuali jiwa yang muslim. Dan surga adalah nikmat yang di atas khayalan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan kenikmatan tersebut tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan Islam ini juga hati manusia yang asalnya bertolak belakang, asalnya saling bermusuhan, menjadi satu, menjadi saudara-saudara. Mereka menjadi orang yang saling bantu-membantu dalam kebaikan. Mereka menjadi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sungguh kenikmatan Islam ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, yang sebagai kaum muslimin kita harusnya selalu mengingatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an
fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat Islam. Ketika itu kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian, sehingga dengan nikmat Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai manusia yang bersaudara. Kita sebagai kaum muslimin disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Rabb yang satu, yakni dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah untuknya, hanya mengikuti syariatnya dan syariat Rasulnya. Kita sebagai kaum muslimin seperti satu jasad, tujuan kita satu, yaitu kehidupan akhirat. Harapan kita sama, dan keresahan-keresahan yang kita rasakan pun serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum muslimin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berempati di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Kita sebagai kaum muslimin juga seperti satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan beliau menyilangkan jari jemarinya sebagai isyarat bahwa seorang muslim harusnya menjadi penguat untuk muslim yang lainnya. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaudaraan iman. Dan persaudaraan ini jauh lebih kuat sebabnya daripada persaudaraan nasab. Karena yang menyatukannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi setiap dari kita sebagai kaum muslimin untuk merawatnya dan menjaganya dengan sekuat tenaga dari hal-hal yang bisa merusaknya atau melemahkannya. Di antara caranya adalah dengan menjaga hak saudara-saudara kita sesama muslim dengan sebaik mungkin. Pertanyaannya, apa saja hak-hak saudara-saudara kita sesama muslim atas diri kita? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hak saudara kita sesama muslim yang harus kita tunaikan banyak disebutkan di dalam dalil-dalil syariat, baik dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Konsekuensinya, maka damaikanlah dua saudara kalian yang saling bertikai. Ini adalah hak dari saudara kita. Apabila ada dua saudara kita yang saling bertikai, saling bermusuhan, maka harusnya kita sebagai saudaranya mendamaikannya.
jangan sampai malah memperparah keadaan keduanya. Di antara hak saudara kita disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama juga mengatakan, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Jangan sampai kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya, dan juga jangan sampai kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Saudara kita sesama muslim kita panggil dengan panggilan yang memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan sampai kalian saling tajassus, saling mengintai, melihat-lihat, mengorek-ngorek keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sampai kalian saling menggibah, saling menggunjing, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Ini hak-hak saudara kita sesama muslim yang harus kita jaga sebaik mungkin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga hak-hak saudara kita sesama muslim yang disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis beliau, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan sampai kalian saling hasad, jangan sampai kalian melakukan najash, jangan sampai kalian menipu harga dalam jual beli, jangan sampai kalian saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan sampai kalian membeli atau menjual sesuatu atas pembelian atau penjualan saudara kalian. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. Harusnya dia tidak menzalimi saudaranya. Harusnya dia tidak membiarkan ketika saudaranya dianiaya. Harusnya dia tidak mendustai saudaranya. Harusnya dia tidak menghina dan merendahkan saudaranya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan darahnya, hartanya, juga kehormatannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman kita ini banyak orang-orang yang ingin mendapatkan harta dengan merendahkan saudaranya, dengan menzalimi saudaranya sesama muslim. Dengan konten-konten itu mereka mendapatkan harta yang melimpah. Sungguh ini merupakan perbuatan dosa besar dan sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, "Man akala bi rajulin muslim uklah fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam." Barang siapa yang mencari makan dengan mengorbankan kehormatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan yang serupa dari neraka Jahannam. Wa man kusiya thawban bi rajulin muslim fa innallaha yaksuhu mithlahu min Jahannam. Barang siapa yang mengenakan pakaian, dia mendapatkan pakaian tersebut dengan mengorbankan kehormatan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pakaian yang serupa dari neraka Jahannam.
wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari popularitas dengan mengorbankan kehormatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya dengan cara yang sama pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih banyak hak-hak dari saudara kita yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam sabdanya, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin yang satu, dia menjadi cerminan, dia menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Maksud hadis ini adalah bahwa ketika kita melihat saudara kita sesama mukmin, sesama muslim berada dalam kesulitan, maka harusnya seakan-akan kesulitan itu juga menimpa kita. Saudara kita sesama mukmin adalah cermin bagi kita. Kalau saudara kita itu mengalami kesulitan, maka harusnya kita menganggap yang mengalami kesulitan adalah diri kita, seakan-akan kita melihat ke cermin. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tentang hadis ini, idza ra'a fihi aiban aslahah. Apa yang dimaksud dengan saudara mukmin yang satu menjadi cermin bagi saudara mukmin yang lainnya? Maksudnya adalah apabila dia melihat aib yang ada di saudaranya, dia berusaha untuk memperbaikinya, seakan-akan aib itu ada di dirinya, sehingga dia berusaha untuk menghilangkannya. Wal mu'minu akhul mu'min yaqufu alaihi dai'atah wa yahutuhu min wara'ih. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Ia senantiasa menjaga urusan saudaranya yang terbengkalai dan melindunginya saat saudaranya tidak ada. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hak saudara kita sesama muslim adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mahunna ya Rasulullah?" Keenam itu apa saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengan dia, maka ucapkan salam kepada dia. Wa idza da'aka faajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi panggilannya, penuhi undangannya. Wa idzastansahak fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Wa idza atis fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah karena bersinnya, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya sampai ke kuburannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah hak-hak saudara-saudara kita sesama muslim yang banyak disebutkan di dalam dalil-dalil syariat,
Di sana juga masih banyak hak-hak yang lainnya. Namun yang sudah kita sebutkan bersama insyaallah sudah mewakili hak-hak yang lainnya. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, marilah kita jaga persaudaraan sesama muslim ini. Jangan sampai kita melalaikannya dan jangan sampai kita tidak perhatian kepadanya. Karena persaudaraan inilah yang lebih kuat sebabnya, dan persaudaraan inilah yang lebih langgeng efeknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai nantinya di hari kiamat mereka akan menjadi musuh-musuh, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan mereka, persahabatan mereka, persaudaraan mereka akan tetap langgeng. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan sedikit pun atas kalian pada hari ini, dan kalian tidak akan bersedih. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan dahulu mereka muslim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian bersama istri-istri kalian. Kalian di dalamnya diberikan nikmat. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Akan diputarkan, akan dikelilingkan di sekitar mereka piring-piring dan gelas-gelas, piring-piring dari emas dan juga gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga tersebut ada apapun yang diinginkan oleh jiwa dan disenangi oleh mata, dan kalian di dalamnya akan selama-lamanya. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kalian dengan amalan-amalan yang dahulu kalian lakukan. Lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Bagi kalian di surga tersebut ada buah-buahan yang banyak, dari buah-buahan itu kalian memakan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah khutbah yang bisa saya sampaikan, khatib sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Tidak lupa khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk banyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ini adalah hari Jumat, hari yang paling baik bagi kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.